Jill please tuh blush on-nya ketebelan. Kak Jill lihat cermin? Enggak. Kayak lu butuh kacamata anti blush on deh kan? Kacamata anti blush on. Kak Jill selalu bermimpi. Kak Jill punya impian banget, punya impian besar. Kak Jill harus dikenal di satu planet bumi ini. Wow. Iya, lucu banget sayang. Itu demi Tuhan sayang. Itu dari kecil tapi memang gak ada yang tahu. Karena ada yang sempat bilang bahwa wah ini kayaknya Kak Jill dibilang pecandu narkoba. Itu ada sebab sayang. Kak Jill, sayangku. Sayang. Hari ini super duper happy saya. Yes, bahagia banget karena akhirnya bisa bertemu langsung dengan Kak Jill. Kak Jill juga berterima kasih Miss udah panggil Kak Jill ada di sini. Thank you, yang sangat disayang oleh begitu banyak orang. Amin, cinta berkat Tuhan. Amin. Ini meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Iya. Nanti malam live lagi. Iya. Wow. Tapi tetap disempatkan datang ke sini ya. Pasti. Thank you. Thank you. Oke, di Friends of Mary Riana nanti akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk Kak Jill. Iya, baik. Tapi terakhir nanti Kak Jill boleh tanya satu pertanyaan apapun juga, nanti akan saya jawab. Baik. Gitu. Oke. Senang banget nih sebenarnya kalau ketemu Kak Jill nggak perlu ngobrol-ngobrol udah langsung terasa aura semangat, aura positif, aura kasih. Tadi saya mau bilang aura kasih, tapi tiba-tiba jadi ingat penyanyi. Karena penuh kasih sayang. Love you, sayang. Ini memang udah apa ya, keseharian Kak Jill memang seperti ini berarti ya? Iya. Menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Maaf suara Kak Jill sedap sebab Kak Jill setiap hari teriak-teriak di live. Oke, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Kak Jill. Sekarang kan ada banyak banget orang yang mengenal Kak Jill. Usahanya juga sekarang sudah makin lama makin baik. Udah menjadi public figure. Banyak dikenal, banyak rejeki. Tapi dari begitu banyak pencapaian sampai hari ini, apa pencapaian terbesar yang bisa membuat Kak Jill bangga? Pencapaian terbesar Kak Jill yang buat Kak Jill bangga, kehidupan Kak Jill menjadi jauh lebih baik. Disebabkan ya Tuhan sayangku, Tuhan sekejap merubah diri Kak Jill, hidup Kak Jill, hidup keluarga Kak Jill sayang. Itu yang Kak Jill rasa, cinta. Kak Jill mak-mak biasa Miss. Kak Jill mak-mak biasa yang dadakan. Tuhan buat semua sayang Kak Jill. Semua bahagia kenal sama Kak Jill. Dan itu sangat tidak terduga. Tidak. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba Miss. Oke. Masih ingatkah kapan pertama kali buat? Apakah pertama kali buat TikTok itu langsung tiba-tiba booming dan orang jadi tahu tentang Kak Jill? Kak Jill start mulai pertama kali Kak Jill mengerti TikTok. Kak Jill buat di waktu pandemik sayang. Kak Jill kan memang pribadi Kak Jill tuh maunya bekerja. Nggak bisa Kak Jill duduk di rumah gitu sayang. Kak Jill nggak bisa cinta. Nah jadi Kak Jill kena dampak pandemik banget. Kak Jill harus di rumah kan sayang. Kak Jill bilang mana anak Kak Jill boleh nggak Mami buat TikTok? Kak Jill bilang sayang kak. Anak-anak bilang jadi apa Mami? Gak tahu nah. Mami gak bisa lucu Kak Jill bilang gitu. Jadi mak lebay aja ya Mami bilang kayak gitu. Karena memang Kak Jill rasa diri Kak Jill dari Tuhan memang ada lebay itu ada sayangku. Kak Jill tuh bahagia sama lebay. Tapi lebaynya emak-emak sayangku yang buat bahagia. Terus anak Kak Jill bilang terserah Mami. Kak Jill mulai start. Kak Jill suka dance dengan gaya Kak Jill gitu. Cinta dance-nya kadang-kadang memang agak-agak berlebihan menurut Kak Jill, tapi Kak Jill rasa ya ini media diciptakan memang untuk bahagia. Betul. Sayangku cinta. Gaya dance lebay itu kayak gimana? Lebay gimana lebay? Kak Jill suka lebay gitu sayang, tapi lebaynya emak-emak darling. Oke, lalu cintaku satu kali itu udah berjalan 1 tahunan sayang Miss. Lalu di 5 bulan yang lalu Kak Jill gak bisa bobo, kena dampak pandemi. Kak Jill gak bisa bobo. Di jam 4 pagi Kak Jill masih scroll handphone di tempat tiduran. Anak udah bobo, suami Kak Jill di sebelah udah bobo. Kak Jill masih scroll handphone setengah 4 pagi atau jam 4 pagi darling. Ada yang lagi live Gordon Miss.
Kajil terus Kajil nggak pandai tuh record Kajil nggak pandai. Kajil screenshot. Iya, Kajil nggak pandai buka itu, Kajil nggak pandai. Oh artinya kalau ada yang live Kajil harus buka account, itu Kajil nggak pandai. Kajil hanya screenshot. Anak Kajil jam 6 pagi mau school, Kajil kasih tunjuk. Nah, tadi ada yang live Gordon, Kajil bilang coba buka, Mami bilang. Kajil bilang, anak Kajil buka. Orang yang sama masih live sayang, dari jam 4 pagi yang Kajil lihat sampai jam 6 pagi Cinta. Orang yang sama masih live sayangku. Kajil bilang mana nak? Nah, karena kan Kajil kena dampak banget sayangku. Semua ditarik bank. Terus Kajil bilang 1 hari bisa dapat 300.000 aja Kajil bilang. Kan udah bisa bantu nak untuk ada yang mau ditutupin Cinta. Anak Kajil buat. Semua Gordon yang ada nggak punya modal darling, nggak punya stok. Yang ada aja mereka foto-foto, mereka buat. Sore selesai. Anak dua ini, yang kecil-kecil ini sayangku, yang satu 14 tahun Kiplan, satu 17 tahun Viken sayangku. Lagi-lagi Tuhan. Terus tunggu verified dari TikTok 24 jam Miss. Anak-anak malam bilang sama Kajil, Mami udah selesai, tinggal tunggu verified, besok udah bisa mulai. Untuk live ya? Untuk live Cinta. Kajil live besoknya. Kajil bahkan nggak berani lihat yang nonton Kajil berapa orang sayang, nggak berani. Live itu kan sayang kita lihat yang nonton kita itu sebelah kanan atas. Karena target Kajil bilang sama mindset Kajil 300.000. 300.000 satu hari untuk Cinta. Iya. Belum dapat 300 Kajil nggak akan bangun. Kajil udah set. Wow. Darling. Kajil bahkan nggak berani lihat pojok kanan atas. Kajil nggak berani. Kajil jalanin live 5 jam Miss. Setiap hari. Kajil live 5 jam tanpa stop. Kajil lapar, Kajil lari, Kajil balik mamam. Kajil mamam 2 suap, Kajil lari. Kajil mau minum, Kajil lari minum. Kajil mau ke belakang, Kajil lari. Semua serba lari Cinta. Kajil cuma tanya anak-anak, udah nak? Kalau Kajil udah lemas banget. Udah nak? Udah dapat 300? Belum Mami. Kajil duduk kembali, Kajil live. Kajil tidak mau lihat sayangku. Kajil jalan aja terus darling. Kajil nggak tahu berapa orang yang nonton. Cinta. Pokoknya nggak mau berhenti sampai dapat 300.000. Iya. Di jam 12 malam Miss, anak-anak bilang, udahlah Mami, udah capek. Kajil capek banget 5 jam tuh capek. Sayang, kita manusia biasa. Kajil lihat mata anak-anak, Kajil harus kuat. Kajil lihat mereka, Kajil kuat. Jam 12 malam anak-anak bilang, udahlah Mami istirahat. Kajil, yaudah, udah deh, Kajil udah lemas juga. Dapat berapa nak? 600.000. Oh, Kajil di situ darling, Kajil di situ dapat harapan baru. Kajil tahu, oke, aku bisa mulai lagi. Cinta. Wow. Tuhan udah kasih Kajil jalan. Kajil bilang, besok Kajil start lagi. Kajil dapat 1,8. Terus lebih baik. Cinta. Itu sayangku yang buat Kajil menjalani itu semua. Sayang. Satu tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta, dengan kesungguhan, dan kemauan untuk terus melangkah dan tidak pernah menyerah. Dan itulah menghasilkan hasil yang luar biasa. Iya Miss. Iya. Benar. Dan satu hal yang saya salut dari cerita Kajil tadi, Kajil sangat menghargai hal-hal yang kecil ya. Walaupun mungkin awalnya bagi orang sekarang kan, wah cuma 300.000 doang gitu kan, 5 jam ini mah kerja keras tapi hasil cuma segini. Tapi itu disyukuri, diterima dengan sukacita, dan akhirnya berbuah lebih banyak lagi. Tujuan Kajil Miss dapat 300.000, 1 bulan tuh Kajil ada yang mau Kajil tutup. Kajil bilang bisa membantu tutup yang ini, daripada ini pun ditarik bank. Kajil bilang Cinta. Gitu sayang, sebab ada properti ditarik bank, mobil ditarik bank. Kajil mau pertahankan darling. Jadi Kajil bilang bisa bantu gitu sayangku. Karena pada saat itu pandemik, semua toko juga terpaksa harus tutup, ekonomi juga stuck gitu kan, di pos tidak bisa bergerak. Kajil kena banget dampaknya Miss. Jadi pasti sesuatu yang tidak mudah. Tapi Tuhan baik sama Kajil. Iya sayangku, benar. Dikasih jalan. Benar. Dan Kajil mau menjalaninya. Cinta. Oke. Mungkin kita kembali sejenak ke masa-masa kecil Kak Jill ya. Miss. Karena kalau pertama kali aku ngeliat Kak Jill ini lahir di Indonesia kah atau mix? Lahir di Indonesia, lahir di Medan. Oke. Iya. Apa masa kecil yang paling diingat? Masa kecil yang diingat? Banyak Miss. Main-main, bebas. Kak Jill kan tinggal di kampung kan.
di kampung itu bahagia, bermain-main bebas segala macam itu. Kalau di kampung itu kan memang seperti itu sayang. Iya. Dari kecil tuh pernah punya cita-cita nggak sih kalau besar mau jadi apa? Kak Jill selalu bilang sama diri Kak Jill, Miss sayang, Kak Jill selalu bilang impian Kak Jill lah. Kak Jill selalu bilang Kak Jill harus dapatkan semua yang Kak Jill impian Kak Jill. Kak Jill kalau berdoa itu Kak Jill bilang, Tuhan Kak Jill mau dapatkan semua yang Kak Jill inginkan dari hati. Semua, termasuk kebahagiaan, ketenangan, kasih sayang, itu semua bagian dari mimpi hidup yang harus Kak Jill jalanin, Cinta. Oke. Pokoknya ingin bahagia, kasih sayang, ingin memberikan kasih sayang. Ya, itu semua harus Kak Jill harus jalaninnya, itu harus ada. Tanpa itu nggak bisa. Pernah kepikir pengen menjadi profesi tertentu atau pengen punya hal tertentu? Kak Jill nggak tahu ya Miss sayangnya. Kak Jill itu dari kecil, ini baru pertama ini di sama Miss Kak Jill bicara. Kak Jill selalu bermimpi, Kak Jill punya impian banget, punya impian besar. Kak Jill harus dikenal di satu planet bumi ini. Wow. Iya, lucu banget sayang. Itu demi Tuhan sayang, itu dari kecil, tapi memang gak ada yang tahu. Kenapa? Kak Jill gak berani bilang, sayangku. Jadi sekarang saat Kak Jill, Tuhan dadakan berikan Kak Jill seperti ini, Kak Jill mulai, kalau berdoa lihat hati Kak Jill seperti kok mulai kelihatan ya. Kak Jill seperti kayak gitu, tapi Kak Jill kayak gak berani gitu. Kak Jill kayak diingatkan gitu, kembali bahwa itu sebenarnya impian yang dari sejak kecil pengen dikenal seluruh planet bumi. Iya, Cinta. Dan gak pernah Kak Jill berani bilang sama siapapun. Beneran. Tapi memang dari kecil Kak Jill emang orangnya ini ya, ramah dengan orang, ekstrovert, suka tampil. Iya, memang begini sayang, dari Tuhan. Iya, luar biasa memang caranya, luar biasa ya, membawa sampai titik ini. Iya, Kak Jill hanya berusaha jadi diri sendiri selalu, Miss. Kak Jill nggak mau pernah berubah, nggak pernah mau berubah. Ceritanya dari Medan terus ke Jakarta kapan? Waktu nikah sama suami Kak Jill. Iya. Tahun berapa berarti 2003. kembali ke Jakarta? Iya. 2003. Iya. Dan membuka gorden? Kalau suami Kak Jill udah dari 97. Oke. Jadi memang udah usaha bersama sampai hari ini. Iya. Karena Kak Jill nggak bisa duduk di rumah sayang. Jadi kalau suami Kak Jill pergi ke tokonya, Kak Jill harus ikut. Bawa anak-anak Kak Jill. Kak Jill gak pernah tinggalin mereka dari kecil, Miss sayang. Gitu. Saat ada mobil, saat tidak ada mobil, saat hujan, Kak Jill bawa anak Kak Jill tuh pakai jas hujan segala macam di tengah duduk. Nggak boleh kena hujan. Kak Jill boleh basah. Anak Kak Jill nggak boleh basah. Ya, mama kita harus melindungi anak kita kan. Iya. Kita boleh susah, yang penting mereka nggak boleh susah, ya kan. Kita boleh lapar, yang penting mereka nggak lapar. Betul. Naluri ibu emang. Iya. Kasih sayang. Kasih sayang. Oke. Kak Jill berapa bersaudara? 3 bersaudara. Oke. Kak Jill anak kedua. Oke. Iya. Jadi memang kasih sayang pasti udah melimpah dari orang tua, makanya dari Kak Jill sekarang bisa diteruskan kepada orang-orang lain. Amin. Oke. Kalau berbicara tentang masa paling sulit, apa hal masa terberat yang pernah dialami oleh Kak Jill? Masa pandemik. Masa pandemik, Miss. Sulit banget, Cinta. Adakah momen yang paling diingat yang mungkin saat itu membuat Kak Jill hopeless, tidak ada harapan, atau sesulit apakah pada saat itu? Kan kalau misalnya bisnis, walaupun memang tidak, itu bentuknya toko berarti ya? Tokonya di mana? Di mall kah atau di kompleks? Di toko-toko di jalan-jalanan, di pinggir-pinggir jalan. Satu toko? 9 toko. Iya. Tutup tinggal 4. Karena pandemi. Iya sayang. Iya. Kak Jill, Miss sayang, Kak Jill selalu berpikir sebelum masa pandemi. Kak Jill selalu berpikir setiap apapun yang Kak Jill kerjain, Kak Jill bilang aku bisa. Kak Jill bilang aku bisa. Kak Jill nggak tahu itu nanti berhasil atau tidak, tapi Kak Jill selalu bilang aku bisa. Aku harus kerjakan ini. Tetapi Kak Jill menyadarin setelah pandemi, Kak Jill terima dampaknya. Di situ Kak Jill sadar
nggak semuanya kita mampu melawan keadaan. Di situ Kak Jill sempat bilang, aku tidak bisa bikin apapun. Tapi Kak Jill tahu Tuhan itu ada. Kak Jill nggak berhenti berdoa, Kak Jill nggak berhenti berharap. Kak Jill tahu Kak Jill punya tanggung jawab untuk anak-anak Kak Jill. Kak Jill tahu Kak Jill punya mami papa yang juga berharap Kak Jill bisa menjadi lebih baik. Cinta. Jadi Kak Jill, di saat Kak Jill udah di titik, Kak Jill bilang sama diri Kak Jill, tapi Kak Jill nggak bilang sama anak Kak Jill. Kak Jill bilang, ini semua pasti menjadi lebih baik, nak. Kak Jill bilang sama diri Kak Jill, aku udah nggak bisa buat apapun. Tetapi memang Tuhan itu ada untuk kita semua. Yes. Tuhan lagi-lagi membantu Kak Jill, sayang. Tuhan selalu buka jalan. Hanya saja kita sebagai manusia udah dibukakan jalan, ya kita sendiri yang harus jalan. Karena kalau sudah dikasih tahu jalannya tapi kita nggak bergerak dan nggak jalan, juga sama aja tidak ada hasilnya. Oke. Betul banget. Ya. Dan jadi masa pandemik itu masih menjadi saat yang tersulit ya. Walaupun kadang-kadang kan belakangan ini ketika Kak Jill juga sudah lebih dikenal masyarakat, sudah lebih berhasil, banyak juga tantangan-tantangan dan cobaan dan ujian. Hanya saja bentuknya berbeda. Kalau dulu mungkin bentuknya dalam harta, sekarang tantangannya banyak banget, waktu dan juga perkataan-perkataan, cibiran-cibiran orang-orang yang mungkin nggak apa-apa, darling. Mempersepsikan Kak Jill berbeda dengan yang sesungguhnya. Nggak apa-apa, cinta. Nggak apa-apa, darling. Kak Jill selalu baca beberapa komen yang dengan tutur-tutur tertentu yang sifatnya negatif, misalnya. Kak Jill baca, Kak Jill senyum. Gak apa-apa, cinta. Kak Jill set di mindset Kak Jill, darling. Seperti yang Kak Jill selalu bilang. Hati penuh kasih sayang, pikiran penuh kasih sayang, tutur pasti yang keluar kasih sayang dari Tuhan itu. Hati yang negatif, pikiran yang negatif, tutur pasti negatif. Jadi ketika seseorang pribadi mengatakan pribadi lainnya negatif, sebenarnya bukan kita yang negatif, tetapi dia sedang memberitahu semua orang, hai, sini lihat, ini aku loh. Seperti itu kalau menurut Kak Jill. Ini aku ini memiliki hati dan pikiran yang negatif, makanya tuturku negatif. Kak Jill set di mindset Kak Jill, semudah itu, cinta. Betul. Karena yang keluar apa, itu kan berarti berasal dari sumbernya. Kalau yang keluar negatif ya berarti berasal ya sumbernya. Mungkin apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. So Tuhan kan kasih kita semua penuh kasih sayang. Tapi kalau kita memilih untuk tidak memilih jalan kasih sayang, ya artinya kita sudah merubah diri kita. Cinta. Betul. Kalau dia sudah merubah, Tuhan semua kasih kita jalan pasti pakai kasih sayang. Jadi kalau dadakan tiba-tiba ada yang menilai kita dengan tutur-tutur tertentu, jangan diikutin. Sayangku, jangan diikutin, sebab kita ciptaan Tuhan, dia ciptaan Tuhan. Kita banyak yang sayang sama kita. Kalau hanya satu, hanya dua, lebih banyak mana yang sayang? Mesti lebih banyak. Artinya kita benar. Artinya kita menjalani jalan yang benar. Karena ada yang sempat bilang bahwa wah ini kayaknya Kak Jill dibilang pecandu narkoba. Itu ada sebab misalnya. Kak Jill kan live selalu 5 jam. Dari jam berapa sampai jam berapa? Umumnya dari sore sampai malam. Sampai jam 12 malam, jam 1 pagi. Darling. Nah, capek kan, Miss? Ini handphone, belakang layar besar ini enak layarnya seperti ini. Layar Kak Jill tuh begitu buka mata aja, mata Kak Jill langsung gitu, cinta. Capek sayangku. Darling. Jadi start jalan pertama masih seger. Mulai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Teman-teman yang tahu Kak Jill start mulai dari Kak Jill mulai start dari jam 6 sore, dari mungkin jam 5 dan jam 7 gitu kan, darling. Dia mungkin pas masuk lihat, oh Kak Jill live. Begitu dia udah pergi kerja, itu mereka sendiri yang mengatakan, cinta.
Begitu mereka sampai ke rumah darling, mereka udah selesai mandi, semua udah selesai kerja, mereka masuk ini komen, Kak Jill dari aku tadi pergi sampai aku pulang, Kak Jill masih live, please istirahat. Yang tahu sayang, itu posisi Kak Jill udah lemas kalau udah jam 12 malam, capek kan sayangku. Cuma dipaksa karena sebab keadaan. Melihat mata anak-anak Kak Jill kuat, anak-anakku butuh lebih baik. Aku harus buat apa yang aku bisa buat. Tuhan udah kasih aku jalan. Kak Jill bilang kayak gitu sama diri Kak Jill. Yang nggak tahu ini Miss sayang, yang nggak tahu yang dadakan masuk di jam 12 malam, posisi udah lemas, udah capek, tetapi harus bekerja demi mata anak-anak kita, demi orang tua kita yang kita bisa buat semua bahagia. Tulisannya BNN. Tulisannya pengguna ini. Kak Jill diam, Kak Jill nggak pernah komen. Cinta. Di saat itu kan mata udah habis, darling. Tenaga udah habis. Cinta. Sayangku. Jadi mereka berpikir Kak Jill itu menggunakan hal-hal yang kurang baik. Iya. Asumsi. Iya. Lagi-lagi asumsi. Iya. Gitu. Bahkan Kak Jill cium bau smoking aja Kak Jill bisa. Kak Jill nggak bisa. Sayangku. Jauh lah dari itu Kak Jill, jauh. Iya, iya. Kak Jill seorang ibu, Kak Jill seorang anak, Kak Jill seorang adik Kak Jill punya keluarga besar. Iya. Kak Jill banyak yang sayang nggak? Biasanya kalau lagi down, lagi sedih itu apa sih yang paling mudah untuk bisa membuat Kak Jill semangat lagi, bangkit lagi? Kalau anak-anak Kak Jill pandai ambil hati Kak Jill langsung moodnya naik. Cinta. Oke. Lagi-lagi anak ya. Anak, sayangku. Nanti mereka ambil mood Kak Jill, mereka tahu itu di mana Kak Jill bisa buat Kak Jill tuh lupa gitu sayangku. Jadi ada aja yang mereka sampein, ada aja yang mereka, ayo mami gini yuk gitu sayangku. Atau kalau memang udah nggak bisa mereka bilang udah tidur aja dulu mami. Iya, iya. Darling. Iya. Dan itu saya setuju banget sih. Saya selalu bilang bahwa orang tua itu adalah alasan anak untuk berjuang, dan sedangkan anak itu adalah alasan orang tua untuk bertahan. Yes. Benar. Jadi di saat paling sulit, paling menderita, paling capek gitu yang membuat kita bertahan, ya anak-anak. Iya. Karena untuk mereka lah kita ada di planet bumi sini. Kayak saya bilang, Miss sayang, mami ada di planet bumi ini, anakku nggak punya ID. Nggak punya. ID mami kalian berdua. Mami ada di sini untuk kalian, sebab kalian. Kak Jill bilang begitu sama mereka dari pandemik. Di saat Kak Jill udah di titik yang Kak Jill rasa nggak bisa apa-apa. Tapi Kak Jill tahu anak-anak Kak Jill butuh kasih sayang. Kak Jill nggak bisa memberikan lebih, tapi Kak Jill kaya melimpah kasih sayang untuk anak-anak ini. They're very lucky to have you. Amin. Amin. Okay, thank you for sharing. Amin, sayang. Pertanyaan keempat untuk Kak Jill. Hal paling spiritual apa yang pernah dialami dan dirasakan? Banyak, Miss. Kak Jill punya banyak. Kak Jill punya banyak hal spiritual yang Kak Jill selalu dapat. Tapi Kak Jill nggak tahu sayang apakah selayaknya boleh dibicarakan, darling, atau tidak. Sebab kan spiritual ini kembali ke kepercayaan ya kan sayang. Kepercayaan kita, ikatan kita dengan pencipta. Kita semua. Mami papa tahu, anak-anak tahu, suami Kak Jill tahu. Dalam hidup Kak Jill kalau dibilang hal spiritual yang terjadi sama hidup Kak Jill rasa 8-9 kali Kak Jill ada dapat cinta. Dari mulai kecil ya, darling. Sampai sebulan yang lalu Kak Jill masih baru dapat juga sayangku. Darling. Kalau bisa diceritakan salah satu dari 9 itu mungkin yang terbaru? Kalau berkenan. Boleh, Kak Jill boleh. Cuman Kak Jill rasa
apakah boleh jika memang Miss mengizinkan ya nggak apa-apa. Sebab ini kan kita sama-sama manusia ya kan, darling. Mungkin teman-teman yang lain juga semuanya sama. Sama. Buktinya Kak Jill merasakan, Kak Jill dapat. Mungkin teman-teman yang lain juga sama cinta. Cuman mungkin tidak diucapin. Oke, kalau diizinin Kak Jill boleh sayang. Nah, sebelumnya Kak Jill minta maaf darling. Tapi memang Kak Jill hanya ingin berbagi. Nah, Kak Jill itu punya satu kebiasaan nih. Sebelum Kak Jill live TikTok, kan ruangan Kak Jill kecil. Itu rumah Kak Jill sendiri, Miss sayang. Ruang tamu yang Kak Jill sekat untuk kerja. Oke. Darling, gak punya ruangan khusus sayangku. Supaya Kak Jill tetap bisa lihat anak-anak Kak Jill. Jadi ruangan tamu Kak Jill sekat sedikit, sayangku. Kak Jill punya kebiasaan satu untuk Kak Jill bersujud dulu. Berdoa dulu, baru Kak Jill start live. Selesai, Kak Jill harus bersujud lagi, berterima kasih, baru Kak Jill keluar dari ruangan itu. Itu selalu hidup Kak Jill jalanin, Miss sayangku. Dari mulai start live di TikTok. Jadi sayang, Kak Jill, ketika Kak Jill bersujud, sebelum Kak Jill menyatu, Kak Jill gak akan bangun. Kak Jill gak akan bangun sayangku. Anak-anak Kak Jill tahu. Kalau Kak Jill masih pikirannya, kita kan sembahyang deh. Tapi kan keseringan pikiran kita di mana-mana. Betul. Muter-muter sesuai beban pikiran. Itu memang manusia kan, darling. Nah, Kak Jill itu rasa ketika punya kesempatan harus sujud, benar-benar yang bersujud tuh ya memang kita sudah menyatu, baru kita bangun. Sayang, benar-benar hati tulus, suci, bersih, semua tidak boleh ada pikiran apapun, darling. Nah, Kak Jill lakukan hal yang sama. Sampai Kak Jill menyatu di hati Kak Jill, sayang, Kak Jill banget. Nah, itu selalu udah Kak Jill jalanin bertahun-tahun, Miss sayang. Thank you for sharing. Welcome, sayang. Bahkan Mami kalau misalnya keluarga Kak Jill kalau ada yang sedang kurang sehat ataupun ada yang kurang ini, Kak Jill kelihatan, Miss sayang. Iya. Itu tiba-tiba nanti Kak Jill kelihatan kayak nanti Kak Jill bilang, cepetan telepon mama. Kak Jill bilang, cinta. Gitu sayang. Kok itu beberapa kali, darling, 8-9 kali Kak Jill udah alamin dari kecil. Kepekaan itu ya. Iya sayang. Itu anak-anak tahu, mami papa tahu, suami Kak Jill tahu. Mereka tahu sayang. Saya menghargai apa yang Kak Jill sharing dan seperti yang tadi mungkin Kak Jill juga bilang kepada yang lagi nonton, ini bukan tentang agama atau kepercayaan tertentu, tentang kasih sayang. Ini tentang kasih sayang ikatan dan kita, hubungan kita kepada Sang Pencipta. Karena pada akhirnya ya it's about kasih relationship kan. Maksudnya bukan agama apa yang kita anut, karena agama yang kita anut pun semua kan juga mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada dia gitu. Jadi kita semua harus pakai kasih sayang. And to have that close relationship, untuk bisa memiliki kedekatan is two way sih. Seperti yang tadi Kak Jill bilang kan, bahwa bukan hanya dia yang mau dekat dengan kita, tapi kita juga harus merendahkan hati, mencari dan sampai dapat. Betul. Kak Jill gak akan bangun dari sujud, Miss sayangku. Anak-anak Kak Jill tahu itu. Nanti mereka kalau udah kelamaan bisa itu sampai cinta, bisa sampai dalam bersujud itu sampai pernah Kak Jill merasakan paling lama, darling, sampai 1,5 menit kayaknya cinta. Pernah sampai anak Kak Jill mungkin khawatir. Mami kok gak bangun-bangun ya. Mereka sentuh Kak Jill dikit, Kak Jill nanti goyangin dikit. Maksudnya gak apa-apa, gak usah mikir, Mami sehat kok. Gitu sayang. Iya, bersujud karena hanya dengan itulah kita disadarkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita menyatu dengan tanah karena kita juga asalnya dari tanah. Kita apapun yang kita jalanin, kan kita hanya menjalani, kita nggak bisa bikin apapun. Semuanya Tuhan yang berikan. Besok gimana Tuhan juga, hari ini gimana Tuhan juga, di depan gimana pun Tuhan juga. Setuju.
Nah, biasanya. Oke, ini sebenarnya Kak Jo udah menjawab pertanyaan kelima saya nih. Lalu pertanyaan kelima, kebiasaan aneh atau unik apa yang Kak Jo miliki? Selain bersujud sebelum live, apakah ada kebiasaan atau unik lainnya? Kebiasaan unik lainnya. Kebiasaan unik. Karena Kak Jo emang semuanya juga unik nih menurut saya. Kayak cara berbicaranya gitu kan, rambutnya. Ini memang dari awalnya memang udah seperti ini. Ya, Kak Jo suka dengan makeup blush yang tebal. Sampai kakak Kak Jo pernah bilang sekali, Jill please tuh blush on-nya ketebelan. Kak Jo lihat cermin. Enggak. Kak Jo. Kayak lu butuh kacamata anti blush on deh kan. Kacamata anti blush on. Kak Jo bahagia biar aja. Oke. Kak Jo bilang Kak Jo bahagia kayak gini. Oh Tuhan, mereka udah sabar aja kok ngeliat Kak Jo. Iya, alis juga kan menjadi alis ciri juga khas. misalnya. Alis pertama kali Kak Jo ada yang alisnya naik begitu sayang. Terus Kak Jo buat, Kak Jo cukur, Kak Jo buat naik atas. Anak Kak Jo Vikan gimana? Mereka ketawa mereka alisnya. Mereka bilang, Mami please tuh alis turunin katanya. Kak Jo bilang, kalau anak Mami ketawa berarti teman-teman Mami pasti ketawa. Kak Jo live pakai alis gini. Besoknya semua tutup selektif, alis dinaikin kayak gini. Jadi tren loh. Iya, sayang. Para beauty influencer pun juga ini mau nggak mau terpaksa mereka Miss. Betul. Dan cara berbicara dan menyapa sayang. Aduh, ini hari ini nih saya mendapatkan berapa banyak sayang dari Kak Jo. Kak Jo kalau pergi ke pasar juga Kak Jo panggil semua sayang. Karena Kak Jo selalu berpikir Miss, saat kita memberikan kasih sayang kepada sesama kita, gak usah nunggu cinta, jangan khawatir. Kasih sayang akan langsung kembali tanpa menunggu. Kalau kerja itu harus nunggu dulu baru dapat uang. Harus selesai dulu kerja baru kita dapat uang. Kalau kasih sayang yang Tuhan kasih, gak usah nunggu cinta. Hari ini kita kasih, di saat itu juga kita dapat bahagia kan? Semudah itu bahagia. Iya, tapi tidak semua orang ukurannya cara berpikirnya sama. Kadang-kadang ada yang ukuran dan cara berpikirnya bukan dari kasih sayang, tapi mungkin dari hal-hal. Karena kan soalnya dibilang cinta nggak bisa buat makan, cinta nggak bisa buat hidup. Pilihan, darling. Kalau Kak Jo hatinya lebih memilih kasih sayang. Pilihan, kan pribadi semua pilihan. Iya. Cinta. Iya. Oke. Jadi selain hal-hal yang tadi unik, masih adakah hal unik atau aneh lainnya? Aneh, rambut nggak pernah disisir, hanya disasak. Iya. Oke. Cinta, teman-teman Kak Jo pasti lihat Kak Jo, pasrah mereka. Iya. Tapi jadi tren. Termasuk ketawanya pun juga jadi khas. Iya. Nah. Semua gerakannya pun 10 gelombang kiri, 10 gelombang kanan. Iya, missing. Ya memang ciptaan Tuhan, memang Tuhan sudah kalau di hidup itu berarti kan is your destiny, is your purpose. Tuhan udah kasih semua pribadi punya kelebihan, punya kekurangan, ya kan sayangku? Betul. Kelebihan apa kita yang tahu. Makanya Kak Jo selalu bilang jadi diri sendiri. Setiap pribadi Tuhan udah kasih kelebihan. Jalanin apa yang jadi diri sendiri, pasti berhasil. Sayangku, jangan dia seperti ini ikut deh. Gak bisa. Tuhan kasihnya gak sama cinta. Darling, kalau jadi diri sendiri, kadang-kadang ada pribadi yang padahal diri sendiri itu punya kelebihan yang luar biasa, tapi dia tidak berani untuk mengeluarkannya. Dia tidak siap. Padahal kalau dia memulai, banyak orang pasti mencintainya. Sayang. You don't need to be perfect. You just need to be real. Iya. Nggak perlu jadi sempurna. Apa tapi yang Tuhan kasih? Apa adanya. Iya. Tuhan udah kasih sempurna. Pasti setiap pribadi punya kelebihan. Jadi diri sendiri. Pasti berhasil. Berkat Tuhan. Setuju. Yeay. Oke, pertanyaan ke-6. Kalau Kak Jo punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Superpower seperti apa, Miss? Superpower kadang-kadang ada yang pengen bisa terbang, pengen bisa menghentikan waktu. Kayak di film-film kan punya superpower tuh. Apapun. Iya, kalau Kak Jo punya superpower, pengennya punya superpower apa? Dan kenapa?
Superpower apa dan kenapa? Kak Jill agak bingung sebab Kak Jill mak-mak ya. Superpower apa bukan nama superpowernya, tetapi kekuatan apa? Oh gitu maksudnya Cinta. Maaf ya Miss, Kak Jill langsung bertanya daripada Kak Jill nggak tahu jawabannya. Iya. Superpower apa? Simple. Kak Jill ingin diberikan kebahagiaan yang sempurna dalam hidup Kak Jill. Sebab kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Selagi Kak Jill ada di sini, Kak Jill ingin diberikan kebahagiaan yang sempurna untuk diri Kak Jill, untuk anak-anak Kak Jill, untuk orang tua Kak Jill, untuk kakak Kak Jill, untuk keluarga Kak Jill. Untuk semua kita bisa merasakan kebahagiaan yang memang inilah kebahagiaan dalam hidup. Ya, ya. Cinta. Balik lagi ke hal yang paling penting, paling esensial di dalam hidup Kak Jill, yaitu hati bahagia, penuh dengan kasih cinta, sayang. Kasih sayang. Iya, harus. Dan itu konsisten ya. Dari sejak dulu belum punya apa-apa sampai sekarang pun sudah punya banyak hal, tetap sama. Yang jadi sangat diri sendiri. dihargai Sebab adalah rasa cinta dan bahagia. Itu yang Tuhan kasih kan, Miss. Itu yang harus dijaga. Oke. Apa pilihan tersulit yang pernah harus Kak Jill ambil dalam hidup? Pilihan tersulit. Pilihan yang tersulit apa ya? Yang harus Kak Jill ambil dalam hidup Kak Jill? Jangan, untuk anak-anak Kak Jill jangan pernah tidak menyayangi Kak Jill. Itu aja sayang. Kalau anak-anak Kak Jill, kalau yang lain kecewain Kak Jill nggak apa-apa Cinta, nggak apa-apa. Kak Jill bisa fight. Tapi anak-anak Kak Jill nggak boleh. Kak Jill selalu bilang anak-anak Kak Jill nggak boleh. Nggak boleh, mereka nggak boleh kecewain Kak Jill. Ketika menikah dan punya anak, sebelum itu Kak Jill bekerja? Iya sayang, enggak. Enggak Cinta. Kak Jill mulai bekerja semenjak Kak Jill menikah sama suami Kak Jill, Bang Horas. Kak Jill memang nggak bisa duduk di rumah. Jadi ketika waktu itu memilih untuk menjadi berarti wanita karir ya, sebenarnya wanita karir. Iya, istri yang nggak bisa duduk di rumah. Itu bukan pilihan yang sulit ya, karena memang Cinta. Naturally memang orangnya aktif. Dan suami juga mendukung. Dan itu kan kadang-kadang dia gemes juga, Miss, kalau Kak Jill datang ke tokonya, ada aja yang Kak Jill rapin dari Kak Jill belum mengerti itu jalanin Gordon. Kak Jill tuh ada aja yang Kak Jill tanya, ada aja yang Kak Jill rubah, ada aja yang Kak Jill ini nggak boleh gini, nanti dia pusing. Tapi Kak Jill nggak peduli. Kak Jill bilang ini harus dibuat lebih baik. Cinta. Tapi sekarang nih ketika hidup sudah memberikan banyak kesempatan kepada Kak Jill, kan dengan banyak orang tahu akan Kak Jill, lebih banyak kesempatan juga yang datang, lebih banyak juga tawaran yang datang. Tawaran brand, produk, mungkin ada tawaran-tawaran lain, mungkin tawaran main film, tawaran jadi apapun itu. Apakah pernah berada di dalam sebuah kondisi di mana sulit untuk memilih atau mungkin harus ada yang ditolak kah atau gimana? Kak Jill nggak pernah menolak apa yang rezeki datang sayangku. Iya nggak pernah. Nggak pernah Cinta. Jadi semua kesempatan Kak Jill terima. Sayangku. Luar biasa ya. Karena walaupun sekarang sangat sibuk. Tapi ya bersyukurlah, lebih baik sibuk, lebih baik capek, karena secapek-capeknya kita lebih capek orang yang sedang cari kerja kan, yang cari kesempatan. Maksudnya dalam posisi capek kan kita bahagia, darling. Kita bersyukur, kita ini kan mimpi kita. Mama biasa mimpi ini kan sayang. Mak-mak biasa yang dadakan disayang sama semua-semua, diterima sama semua-semua kan memimpikan ini Cinta. Padat dengan jadwal, nggak apa-apa. Hasilnya kan bahagia. Ada kesempatan. Jalanin selagi kuat. Semoga selamanya kuat. Semoga selamanya berkat ini ada. Amin. Sayangku. Gak pernah sulit mengambil keputusan karena Kak Jill selalu percaya bahwa apapun keputusan yang diambil, kalau itu didoakan dan dijalankan dengan kesungguhan, hasilnya pasti baik. Pasti.
Oke. Tidak sulit sebenarnya ya untuk menjalani hidup. Hanya kadang kitalah yang membuatnya jadi sangat kompleks dan sulit. Iya, sayang. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan banyak berpikir. Pakai kasih sayang aja jadi ringan. Sayangku. Iya. Kalau banyak berpikir nanti kalau gini jadinya gini. Oh ribet. Nggak usah dipikirin. Jalanin aja dulu, yang penting jalan. Apa yang depan mata dijalanin, nanti kita lihat nanti. Nanti Tuhan yang bekerja lagi apa yang mau Tuhan kita jalanin. Tapi sekarang saya juga ngeliat jadi berkembang ya. Awalnya kan pertama kali saya tahu Kak Jill tuh di TikTok. Tapi sekarang kan ada YouTube juga. Iya sayang. Bikin ada Jill workout. Itu dari dulu misalnya. Oh itu dulu dari justru. mulai start TikTok jadi Mak Lebay. Itu jalannya sama. Itu jalannya sama Miss. Yang mana dulu? Aku taunya soalnya dari sama Darling. Oh gitu. Sama. Makanya di account kan juga ada Jill Gordon, ada Jill Gordon 2. Itu kenapa ada 2 account? Akunnya ada 3. Oh, kenapa ada 3? Kalau TikTok. Jill Shine yang pertama dari Mak Lebay. Sering kena pelanggaran karena terlalu lebih lebaynya. Iya, TikTok sering kasih Kak Jill pelanggaran. Mak Lebay. Iya. Lebay kayak gimana sih? Kak Jill suka lebay untuk dance-nya, Miss. Kak Jill suka dance tapi yang lebay cinta. Iya, sayangku. Nah, mungkin di TikTok itu ini terlalu berlebihan nih. Dikasih pelanggaran. Nggak kapok juga sayangku. Yang penting bahagia. Lalu masuk mulai start dipercaya Darling untuk Live Gordon Kak Jill bilang mana nak Kak Jill? Ini mesti baik-baik nak. Ini nggak boleh kena pelanggaran Kak Jill bilang. Kita harus buat account kedua Kak Jill bilang. Buat account kedua itu untuk baik-baik. Untuk baik-baik dalam arti tidak boleh lebay di account kedua. Sebab ini kerja untuk cari uang Kak Jill bilang. Kadang masih pengen juga lebay. Kak Jill buat lagi account ketiga untuk lebay. Tetapi account ketiga hampir tidak pernah digunakan sekarang sebab nggak ada waktu. Jadi sekarang yang jalan account 1, 2, 3, tetapi yang aktif 1, 2 ini untuk live. Gitu, oke. Jadi yang satu buat live, yang satu lagi buat ekspresi karena tetap harus mengekspresikan diri. Iya, sayangku. Iya. Oh gitu ceritanya. Iya, aku baru tahu. Oke. Iya, dan termasuk juga yang kalau di Instagram dan sekarang ada YouTube itu juga memang sebenarnya udah dilakukan dari sejak sebelumnya ya. Iya, sayang. Jalannya bareng tuh sayang pas pandemik semua. Kalau dulu Kak Jill nggak ngerti, bahkan Kak Jill jarang pegang handphone. Sayang, mami papa Kak Jill kalau lagi mau telepon tuh mereka sampai marah. Please pegang handphonemu Jill. Nanti kalau telepon mesti cari suami Kak Jill. Nggak pernah pegang handphone, nggak pernah urus semua. Kerja urus anak-anak. Semenjak pandemi Kak Jill pegang media. Sayangku di situ start YouTube, Instagram, TikTok. Sayang. Iya. Wow. Luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa semua hal yang baik itu jalannya nggak instan, kecil-kecil, dikit-dikit, tapi berproses. Tapi kalau kita setia dan terus percaya, akan ada suatu saat di mana ya udah Tuhan akan kasih. Inilah saatnya. That's it, you'll shine. Yes, amin. Dan memang namanya juga Jill Shine kan? Iya, Miss, amin. Emang udah doa yang diamanahkan. Amin, cinta. Amin. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum nanti Kak Jill bisa tanya. Iya. Jadi dari begitu banyak perjalanan hidup, apa pelajaran terbaik yang hidup pernah berikan untuk Kak Jill? Perjalanan terbaik yang hidup Pelajaran terbaik yang hidup berikan kepada Kak Jill. Pelajaran terbaik. Tuhan ada untuk kita semua, Darling. Kita bisa mengatakan kepada diri kita, Kak Jill sudah menjalaninya sayang. Ketika kita ada di titik terendah, Miss, kita bilang, oh ternyata aku tidak bisa melawan keadaan. Boleh, Kak Jill juga udah pernah mengatakan itu sayang. Boleh sayang, boleh kita bilang sama diri kita, aku udah gak bisa lakukan apapun lagi yang lebih baik. Semua hampir selesai. Tetapi ingat cinta, selagi kita masih ada di planet bumi ini, Tuhan kasih, Tuhan masih ingin kita buat yang lebih baik lagi. Ya, Tuhan ada untuk kita semua sayang.
di samping semua kekecewaan, di samping semua keadaan yang gak bisa kita lawan, sediakan sedikit tempat yang kecil aja untuk doa. Doa tertulus, doa terikhlas, doa penuh kasih sayang, segala doa terbaik. Tuhan ada untuk kita semua cinta. Doa pasti akan sampai. Amin. Sayangku. Amin. 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 Sayangku. Amin. Thank you sudah berbagi. Thank you juga sudah mengingatkan. Ya, karena pada akhirnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita itulah yang akan mengubah segalanya. Benar. Kita nggak bisa buat apapun. Dan di mana kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita itu juga penting. Karena kadang saya selalu ibaratkan sama aja seperti kayak kita lagi naik mobil. Ya kita ada Tuhan sih dalam mobilnya, tapi kamu tempatkan di mana Tuhan itu? Apakah kamu tempatkan di bagasi belakang? Kamu tutup gitu kan di belakang, yang paling belakang, atau kamu tempatkan dia di kursi depan yang memegang kendali? Itu kan beda. Sama-sama Tuhannya ada di dalam hidup kita, di dalam mobil kita, tapi kan di mana kita menempatkan dia, itu akan sangat berbeda hasilnya dan ujungnya kan. Iya, Miss. Benar sayangku. Iya, jadi thank you sudah mengingatkan, thank you juga sudah berbagi bahwa mukjizat itu ada. Ini salah satu contohnya di saat bahkan pandemi, di mana toko-toko pada tutup, tokonya Kak Jill juga terpaksa tutup. Aset ditarik bank, sampai benar-benar literally ditarik bank. Tapi ternyata Tuhan itu ada untuk kita Tuhan semua. ada dan diberikan jalan cara yang baru. Kalau gitu sekarang nggak usah buka toko, lewat online juga oke dong ya? Nah, toko yang offline ada 4 saya. Yang sekarang Kak Jill nggak fokus di toko offline, tapi lewat online. Miss. Thank you, udah menjawab 8 pertanyaan saya. Sekarang giliran Kak Jill, boleh nanya apapun juga untuk saya. Sekarang gantian. Gantian. Tapi Kak Jill kasih 1 pertanyaan aja. Oke, boleh. Izin ya, Miss. Boleh. Poin tertinggi kehidupan yang Miss Mary Riana, Kak Jill mungkin kurang sempurna cara penyampaiannya. Dalam kehidupan Miss itu apa sayangku? Poin tertinggi dalam kehidupan saya. Maksudnya Miss jalanin kehidupan ini, poin tertinggi yang harus dipegang itu yang apa cinta? Poin tertinggi yang harus dipegang atau titik dalam menjalani, tertinggi? bukan titik tertinggi, tapi poin tertinggi dalam menjalani kehidupan ini untuk Miss seorang Miss Mary Riana itu apa sayangku? For me, relationship. Karena bagi saya kualitas kehidupan seseorang itu sangat bergantung dari kualitas relationship yang dia miliki. Relationship kepada saya dan yang menciptakan saya. And for me that is extremely important. Relationship saya dengan orang-orang yang saya cintai. Kualitas itulah yang menurut saya membuat hidup ini jadi lebih bermakna dan berarti. The quality of the relationship. Dan kalau tadi saya bilang menempatkan Tuhan dalam hidup itu penting, tapi di mana kita meletakkannya itu menjadi yang paling penting. Dan saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, basically bukan saya megang kendali, saya ingin meletakkan dia bersama dengan saya di mobil ini, di kendaraan, tapi dia yang memegang kendali. And to have more of him berarti to have less of me. Untuk dia bisa memegang kendali berarti saya harus mengurangi segala macam. Saya bukan yang paling pintar, saya bukan yang paling hebat juga, ya kan? Saya juga bukan yang orang yang paling bisa. And when we have less of us, less ego, less semuanya lah, and to have him more, dengan itulah saya merasa hidup saya akan ditambahkan dan saya merasa lebih peaceful sih dalam menjalani hidup ini. Jadi itulah poin tertinggi. Mungkin poin tertinggi, karena pada akhirnya
Ya hidup ini kan pertanggungjawaban kan kepada yang di atas. Ya saya ingin suatu saat nanti ketika saya sudah menyelesaikan hidup saya, ya saya bisa bertemu lagi kepada Sang Pencipta, bisa lari ke Dia, memeluk Dia. Ini bukan hanya bersujud dan bisa mencium kakinya, tapi bisa benar-benar meluk gitu kan. Dan merasakan dekapannya itu kan satu hal yang bahagia ya. Maksudnya ngebayangin aja bahagia gitu. Ya, dan to be able to have that relationship, walaupun sekarang kita masih di dunia, tapi untuk bisa having that kind of relationship and that kind of peace in our heart, ya itu sih yang menurut saya di sini juga sebenarnya ada Tuhan kita ya kan. Iya. Di hati kita semua berharga. Tim kreatif dari Miss sayang di kita sekarang, kita bisa merasakan semua kan. Iya. Ya karena ujung-ujungnya apalagi sih yang kita cari. Sometimes kadang-kadang ya mungkin selama pandemi ini mengingatkan kita ya, karena kan kadang-kadang kalau tanpa pandemi kita jadi sibuk sana sini, mencari sana sini. Kadang kita lupa sebenarnya sesungguhnya apa sih yang kamu cari. Kita rasa kita kuat. Iya, gitu. Itu sih yang menjadi mungkin acuan poin tertinggi yang selalu menjadi pegangan saya. Karena ya selama tangan saya masih dipegang sama Tuhan, saya nggak akan pernah takut untuk berjalan dan melangkah. Walaupun kita nggak tahu apa yang akan ada di hadapan kita. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak usah pikir yang nggak kelihatan. Yang ada di depan mata aja kita jalanin dengan kasih sayang kita, dengan yang terbaik itu pasti ada yang terbaik. Pasti Tuhan udah sayang. Iya. Ya kan Cinta? Iya. Jaga hati. Iya. Masalah di depan nanti Tuhan juga yang ngatur. Sayangku. Iya. Karena hati inilah yang menjadi sumber dari segala hal yang akhirnya kita jalanin, keluar dari hidup kita. Iya. Thank you. Welcome, udah menanyakan pertanyaan. Itu yang Kak Jill pengen tahu dari Miss. Sebab Kak Jill juga tahu, Kak Jill selalu melihat anak-anak Kak Jill juga tahu semua perjalanan Miss. Iya Cinta, mereka lihat film-film Miss, mereka tahu Miss, mereka kasih cerita sama Kak Jill. Miss nih dulu gini Mami. Wow, Kak Jill bilang, wow, perjalanannya juga luar biasa ya sampai ada di titik ini. Kak Jill bilang, Kak Jill tahu cerita itu udah lama Miss, Kak Jill tahu sekitar 2 tahunan yang lalu sayang. Kak Jill tahu Miss anak-anak cerita itu, Mami tahu nggak Mami ini Miss gini. Aduh, thank you. Ya, sepenuh hati Cinta anak-anak Kak Jill kasih tahu sama Kak Jill. Hari ini kita sebenarnya nggak rencana untuk ngobrolin tentang spiritual hal-hal seperti ini ya. Ya tapi ya saya kembali diingatkan sih bahwa ya di hidup ini kita nggak akan pernah lepas dari banyak hal yang sebenarnya tidak terlihat dengan mata. Tapi there's invisible hand yang selalu mengarahkan dan membantu kita dan menolong kita di saat kita membutuhkan. Kita nggak bisa bikin apa-apa, Miss. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan kadang memang Tuhan sedang menguji. Iya. Tanpa berkat Tuhan gak bisa. Cinta. Jadi kalau dibilang nanti gimana? Nanti juga nih gak kelihatan. Yang depan mata aja. Sayangin yang ada di depan mata. Semudah itu. Apa yang ada di depan mata Tuhan kasih kita berkumpul di sini juga. Tuhan mau. Kita ada nasib baik kita kumpul. Yaudah yang ada depan mata aja. Kasih sayang aja udah. Nanti lagi kita lihat besok lagi. Sayangku. Iya. Jangan sampai kekhawatiran hari esok merenggut kebahagiaan hari ini kan. Thank you sekali lagi sudah berbagi. Senang banget. Jangan pernah berhenti untuk menjadi diri sendiri. Jangan pernah berhenti untuk selalu berbagi kasih. Jangan pernah kurangi juga blast on-nya kali ini. Kali ini ada ciri khas Kak Jill. Iya, misalnya. Blush ini 1 bulan 1. 1 bulan 1. Iya. Mami Kak Jill selalu bilang, "Mi sayang, Jill, itu blush dimakan atau dia dipakai, Nak?"
Di mami Kak Jill. Tapi masih sangat dekat ya sama mama. Mami, panggilnya mami. Mami, papa Kak Jill, hidup Kak Jill. Karena dari tadi banyak hal yang di-mention itu orang tua Kak Jill, orang tua Kak Jill. Gimana Kak Jill lihat mata anak-anak gitu, Kak Jill lihat mata mami papa? Mereka di Jakarta. Medan. Mereka di Medan. Iya sayangku. Oke, tapi masih tetap selalu apa ya? Kak Jill nggak bisa, Kak Jill kalau di jalan, darling. Kak Jill kalau lagi di jalan, Kak Jill pergi kemana, Kak Jill harus telepon mereka. Sayang, karena sebab dari kita bicara sama mami, sama papa kita, setiap kali kita kasih waktu pasti kita bisa ketawa bahagia. Kita bisa apapun yang kita sharing hidup yang kita jalani, nanti mereka bisa kasih tahu selayaknya mami dan papa, mami dan anak kan sayang. Ketika anak kita bicara, mami ini gini-gini, pasti kita bicara, nah ini gini. Sama sayangku, meski kita udah tua, tapi tetap di mata mami kan kita masih anak kecil. Kita bilang nih gini mami, ini mau kesini mami, oh nanti gini ya nak, apa yang mereka tahu seadanya, seilmu mereka doang. Sayangku, iya mami, iya papa, iya. Gitu cinta. Wow. Nah, luar biasa. Thank you sekali lagi. Sukses. Saya doakan yang terbaik buat Kak Jill. Sehat selalu, makin banyak rezekinya, sehat selamanya. Thank you sekali lagi sudah berbagi. Sukses dan sehat selalu buat Kak Jill. Sehat selamanya kita semua. Amin. Amin cintaku.